Selama berabad-abad, Mongolia adalah negeri nomaden yang menggiring ternak mereka melintasi padang rumput yang luas, di bawah langit terbuka dan suhu ekstrim. Setelah pemerintahan para Khan, muncullah rencana-rencana komunisme yang terpusat dan kemudian bentrokan mendadak dengan kapitalisme. Transisi ini tidak hanya mengubah perekonomiannya, tetapi juga mengubah cara hidup, hubungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan bahkan penampilan kota-kotanya. Di pedesaan, sebagian masih tinggal di ger, berpindah-pindah mengikuti musim, sementara yang lain menghadapi kemiskinan perkotaan di lingkungan tanpa layanan. Di tengah semua itu, Mongolia berusaha mempertahankan identitasnya sambil bergerak di antara tradisi dan modernitas. Sejarahnya saat ini tidak hanya bersifat politik atau ekonomi, tetapi juga adaptasi berkelanjutan terhadap perubahan lingkungan, sistem, dan laju kehidupan. Seperti apa kehidupan saat ini di salah satu negara paling ekstrim dan kontras di planet ini? Selama berabad-abad, kehidupan nomaden di Mongolia bergantung sepenuhnya pada ternak, musim, dan yurt. Keluarga yang tinggal di padang rumput yang luas sepenuhnya bergantung pada hewan yang mereka pelihara, karena segala sesuatu dalam rutinitas sehari-hari mereka berkaitan dengan hewan. Susu, daging, dan wol tidak hanya dikonsumsi, tetapi juga digunakan untuk diperdagangkan atau ditukar di pasar-pasar terdekat. Meskipun gaya hidup ini pada dasarnya tidak banyak berubah, dalam beberapa tahun terakhir, cuaca ekstrim, perubahan ekonomi, dan kurangnya dukungan telah membahayakan cara hidup ini. Yurt bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga pusat kehidupan keluarga. Yurt dapat dirakit dan dibongkar dengan cepat, terbuat dari kayu dan kain felt, dan bentuknya yang bulat membantu menjaga kehangatan selama musim dingin yang panjang. Di dalamnya, terdapat tempat tidur di samping, kompor di tengah, dan beberapa barang. Semuanya sederhana, namun cukup untuk bertahan di musim-musim terberat. Keluarga berpindah beberapa kali dalam setahun untuk mencari padang rumput segar, dan seluruh relokasi keluarga dapat diselesaikan hanya dalam beberapa jam, karena kuda dan unta membantu memindahkan bangunan dan barang, dan setiap perpindahan direncanakan sesuai dengan musim dan medan. Di musim semi, kehidupan tampak kembali hidup, karena suhu tetap rendah tetapi hewan-hewan mulai makan lebih baik dan padang rumput diperbarui. Ini adalah waktu ketika keluarga bekerja tanpa lelah, memerah susu induk babi, merawat anak-anak hewan, dan memperbaiki kandang ternak. Meskipun ada lebih banyak cahaya dan energi, ini juga merupakan waktu untuk mempersiapkan siklus berikutnya. Peralatan diasah, kain yurt diperiksa, dan sumber daya yang dibutuhkan di musim panas diatur. Musim panas pendek tetapi aktif, dan di saat itulah produk hewani paling banyak dimanfaatkan. Keju kering dibuat, susu kuda betina difermentasi, daging dikeringkan, dan kayu bakar dikumpulkan. Banyak keluarga mendirikan yurt mereka di dekat sumber air, memanfaatkan salju yang mencair. Anak-anak membantu pekerjaan rumah, dan para perempuan menghabiskan waktu berjam-jam menyiapkan makanan yang akan bertahan sepanjang musim dingin. Meskipun panas bisa sangat menyengat di siang hari, malam hari tetap dingin. Selama waktu ini, ada juga kunjungan antar keluarga dan beberapa pertukaran dengan pedagang kaki lima. Terkadang, truk datang membawa barang olahan atau makanan yang dibeli hanya jika uang tersedia. Di musim gugur, segalanya berubah lagi karena keluarga-keluarga tahu bahwa musim dingin akan segera tiba dan mereka harus bersiap. Yurt diperkuat, semua yang mungkin disimpan, dan tempat yang baik untuk berlindung dari dingin pun dicari. Angin semakin kencang dan hari-hari menjadi lebih pendek, dan suhu dapat turun drastis dari hari ke hari. Hewan-hewan yang paling lemah dipilih untuk disembelih, memastikan cukup daging untuk beberapa bulan. Lemak direbus, sup pekat disiapkan, dan giliran jaga kawanan diatur. Para pria berkuda pagi-pagi sekali untuk memeriksa lingkungan sekitar, sementara para wanita menjaga bagian dalam tetap rapi dan hangat. Musim dingin di Mongolia sangat keras, dengan suhu turun di bawah -40 derajat Celcius, dan salju menutupi segalanya sementara angin yang terus-menerus menyulitkan aktivitas di luar ruangan.
Kehidupan terbatas hanya di dalam yurt. Keluarga-keluarga menghabiskan waktu berjam-jam di sekitar tungku, memasak sisa makanan, menjahit pakaian, dan merawat hewan-hewan kecil yang terkadang harus dibawa ke dalam tenda agar tidak mati kedinginan. Meskipun kerasnya, ada saat-saat tenang, bermain dengan anak-anak, mendengarkan cerita dari orang tua, dan inilah saat ketahanan tubuh dan keutuhan keluarga paling dihargai. Namun, siklus alami ini mulai terganggu. Seiring bencana iklim melanda banyak komunitas. Fenomena seperti Dzud, yaitu musim dingin yang lebih keras dari biasanya, yang diikuti musim panas yang kering, telah menyebabkan kematian massal hewan, dan beberapa keluarga kehilangan hingga 70% ternak mereka. Ini tidak hanya berarti hilangnya pendapatan, tetapi juga hilangnya makanan, mobilitas, dan kemampuan untuk tetap tinggal di pedesaan. Tanpa hewan, mustahil untuk hidup nomaden, dan banyak yang akhirnya bermigrasi ke kota, menetap di lingkungan pinggiran tanpa layanan dasar. Selama puluhan tahun pengaruh Soviet, kota-kota dirancang dengan tatanan yang kaku. Perumahan kolektif bertingkat, sekolah teknik, pabrik milik negara, dan jalan-jalan besar yang dinamai pahlawan revolusioner dibangun. Negara menugaskan pekerjaan, menyediakan layanan, dan mengatur kehidupan publik. Dalam sistem ini, pengangguran dan persaingan bisnis tidak ada. Dan meskipun gaya hidup sederhana, banyak yang mengingat periode ini sebagai periode yang lebih mudah diprediksi dan stabil daripada periode setelahnya. Dinding beton abu-abu merupakan simbol keseragaman, tetapi juga keamanan dasar, dan generasi demi generasi tumbuh di lingkungan ini, terbiasa dengan rutinitas yang ditandai oleh jam sosialis. Kedatangan demokrasi dan ekonomi pasar membawa serta runtuhnya banyak struktur ini. Pabrik-pabrik tutup, subsidi lenyap, dan ribuan pekerja kehilangan penghasilan. Bangunan-bangunan komunal mulai memburuk karena kurangnya perawatan, dan banyak pusat publik dijual atau ditinggalkan. Patung-patung Lenin disingkirkan dari beberapa alun-alun, dan beberapa perpustakaan dan museum ditutup karena kekurangan dana. Kota itu penuh dengan kontras. Di satu jalan, mungkin ada pusat perbelanjaan modern dengan lampu-lampu terang, dan beberapa meter jauhnya, fasad yang runtuh dipenuhi grafiti dan poster-poster politik lama. Meskipun infrastruktur sosialis memburuk, banyak orang mulai mencari peluang dalam ekonomi baru. Usaha kecil dibuka, barang-barang impor dijual di pasar-pasar darurat, dan mantan pegawai negeri menjadi pedagang kaki lima. Jalan-jalan Ulaan Batar dipenuhi kios-kios yang menjual pakaian bekas, makanan cepat saji, dan barang elektronik bekas. Informalitas tumbuh pada tingkat yang tak terkendali oleh negara, dan kawasan komersial spontan bermunculan di beberapa lingkungan yang masih beroperasi sebagai pasar permanen hingga saat ini. Lingkungan baru ini ditata berbeda dari yang lama. Tidak ada perencanaan atau zonasi yang jelas, dan rumah-rumah dipisahkan oleh pagar darurat. Beberapa penduduk membangun rumah-rumah bata kecil di sekitar yurt asli, dan sedikit demi sedikit, ruang-ruang ini menjadi rumah permanen. Tidak seperti bangunan Soviet, di mana semuanya dibagi dan diatur. Di lingkungan GER, setiap keluarga memutuskan bagaimana mereka akan hidup. Otonomi ini dihargai oleh banyak orang, tetapi juga membawa tantangan seperti kurangnya akses terhadap air bersih, listrik yang stabil, atau sistem sanitasi yang memadai. Di pusat kota, transformasinya bahkan lebih terlihat. Hotel-hotel besar, bank, dan gedung perkantoran telah berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan taman atau lembaga negara. Fasad kaca mencerminkan era baru konsumsi dan modernitas, meskipun tidak semua warga negara ikut menikmati pertumbuhan ini. Ketimpangan semakin nyata, dan meskipun beberapa orang menikmati kendaraan mewah, sebagian besar tetap bepergian dengan bus tua atau berjalan kaki jarak jauh. Spekulasi real estate telah mendorong harga tanah, memaksa banyak keluarga untuk pindah semakin jauh dari pusat kota. Sisa-sisa masa lalu masih dapat dilihat di ruang publik. Beberapa patung pahlawan komunis dipindahkan ke sudut Museum Nasional atau disimpan di gudang, sementara yang lain tetap berdiri
diabaikan oleh orang-orang yang lalu lalang setiap hari. Pabrik-pabrik tua telah diubah menjadi galeri seni, klub malam, atau ditinggalkan begitu saja, dan dinding-dinding banyak sekolah teknik dihiasi slogan-slogan revolusioner yang memudar. Meskipun sistem politik negara telah berubah, estetika perkotaan masih mencerminkan dualitas antara apa yang telah terjadi dan apa yang ingin dicapai. Pendidikan juga terdampak. Selama periode sosialis, sekolah-sekolah mengikuti program seragam yang berfokus pada disiplin ilmu, matematika, sejarah resmi, dan bahasa Rusia. Setelah transisi, sistem pendidikan terfragmentasi. Sekolah swasta, universitas dengan model barat, dan program studi berorientasi pekerjaan bermunculan. Namun, banyak lembaga publik mengalami pemotongan anggaran, dan guru harus beradaptasi tanpa sumber daya yang memadai. Di beberapa sekolah di lingkungan baru, ruang kelas terlalu padat, materi pembelajaran kurang memadai, dan akses ke teknologi modern terbatas. Dalam beberapa tahun terakhir, telah dilakukan upaya modernisasi. Jalan-jalan telah diaspal, jembatan penyeberangan dibangun, dan lampu lalu lintas pintar dipasang di beberapa persimpangan. Kampanye juga telah digalakkan untuk mengurangi polusi, mendorong penggunaan sepeda, dan menanam pohon di sepanjang jalan. Namun, laju pertumbuhan perkotaan telah melampaui kapasitas pemerintah untuk merespons, dan banyak masalah masih belum terselesaikan. Dari era komunis hingga saat ini, sistem pendidikan telah melalui beberapa tahapan yang membentuk masyarakat. Di bawah rezim sosialis, literasi menjadi prioritas, dan kampanye nasional dilaksanakan untuk memastikan semua warga negara belajar membaca dan menulis. Sekolah-sekolah didirikan di daerah pedesaan, dan guru-guru dikirim ke tempat-tempat terpencil, meskipun itu berarti harus datang dengan menunggang kuda atau unta. Selama periode ini, bahasa Rusia menjadi wajib, dan sejarah yang diajarkan selaras dengan nilai-nilai sosialisme dan persaudaraan dengan Uni Soviet. Setelah jatuhnya rezim komunis, Mongolia mengadopsi sistem politik dan ekonomi baru, dan ini juga memengaruhi bidang pendidikan. Pendekatan terpusat ditinggalkan, dan sekolah-sekolah swasta, program internasional, dan model pengajaran yang berbeda dari sebelumnya muncul. Meskipun kebebasan meningkat, perubahan tersebut membawa ketimpangan. Beberapa sekolah di Ulaan Batar mulai menawarkan pendidikan bilingual dan akses ke teknologi, sementara di pedesaan, banyak lembaga menghadapi kekurangan sumber daya, kurangnya pemanas, dan kekurangan bahan-bahan dasar. Negara mencoba beradaptasi, tetapi gagal mempertahankan kualitas di semua tingkatan. Di daerah pedesaan, penutupan banyak sekolah memaksa anak-anak menempuh jarak jauh untuk belajar. Ada yang berjalan kaki berjam-jam, yang lain harus pindah ke sekolah berasrama yang jauh. Hal ini menyebabkan pengungsian dan, dalam banyak kasus, putus sekolah. Terlepas dari kesulitan yang dihadapi, banyak keluarga menganggap pendidikan sebagai sarana untuk memperbaiki situasi mereka. Citra guru tetap dihormati, meskipun gaji dan kondisi kerja yang rendah telah menyebabkan banyak guru meninggalkan profesinya atau mencari pekerjaan tambahan untuk bertahan hidup. Di ibu kota, perbedaan antar lembaga pendidikan lebih terlihat. Ada sekolah negeri dengan kelas yang penuh sesak dan sumber daya terbatas, serta lembaga swasta yang menawarkan program luar negeri, guru asli dari negara lain, dan materi pembelajaran mutakhir. Orang tua yang mampu membiayai sekolah-sekolah ini berharap anak-anak mereka dapat kuliah di universitas di luar negeri. Namun, kemungkinan ini tidak terjangkau bagi sebagian besar orang, dan kesenjangan antar sektor sosial semakin melebar setiap tahun. Pendidikan, yang dulu egaliter, kini mencerminkan ketimpangan ekonomi negara tersebut. Mengenai peran perempuan, Mongolia menyajikan gambaran yang berbeda dibandingkan banyak masyarakat Asia lainnya. Sejak era komunis, perempuan telah aktif terlibat dalam pekerjaan di luar rumah, politik, dan pendidikan. Kesetaraan gender secara resmi dipromosikan, dan banyak perempuan mendapatkan akses ke pendidikan tinggi dan posisi administratif. Meskipun terdapat keterbatasan dalam praktiknya, jumlah perempuan dengan pelatihan profesional telah meningkat secara signifikan. Bahkan saat ini, di beberapa universitas, mayoritas mahasiswanya adalah perempuan.
terutama di bidang-bidang seperti kedokteran, hukum, dan pendidikan. Di lingkungan perkotaan saat ini, banyak perempuan bekerja di kantor, toko, atau lembaga publik. Beberapa menjalankan bisnis, yang lain menjadi pejabat pemerintah, atau memimpin organisasi sosial. Namun, mereka juga menghadapi tantangan. Meskipun memiliki akses ke pendidikan dan pekerjaan, perempuan terus menanggung beban ganda. Mereka harus menangani pekerjaan berbayar dan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan perawatan lansia hampir selalu menjadi tanggung jawab mereka, membatasi waktu dan kesempatan mereka untuk kemajuan karier. Di daerah pedesaan, situasinya bervariasi. Banyak perempuan terlibat dalam beternak, memerah susu, menyiapkan makanan, dan merawat lansia. Meskipun pekerjaan mereka penting, pekerjaan tersebut jarang mendapat pengakuan formal. Keputusan penting dalam rumah tangga dan masyarakat seringkali berada di tangan laki-laki, dan akses ke ruang politik atau ekonomi tertentu terbatas. Namun, ada contoh perempuan yang telah memegang peran kepemimpinan lokal, mengorganisasi koperasi, mengelola proyek masyarakat, atau mewakili daerahnya di tingkat nasional. Peran negara dalam transformasi ini terbatas. Meskipun terdapat undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan, mendorong kesetaraan, dan meningkatkan pendidikan, implementasinya tidak merata. Seringkali, sumber daya tidak mencukupi atau program tidak dilaksanakan secara efektif. Lembaga swadaya masyarakat, baik lokal maupun asing, telah mengisi sebagian kesenjangan ini, menawarkan pelatihan, dukungan hukum, dan bantuan kepada kelompok rentan. Namun, jangkauan mereka bergantung pada donasi dan projek sementara. Dalam beberapa tahun terakhir, media telah memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai sosial. Televisi, surat kabar, dan situs digital menyiarkan berita, contoh sukses, kisah-kisah tentang keberhasilan mengatasi tantangan, dan bahkan skandal. Beberapa perempuan terkenal telah mencapai popularitas sebagai penyanyi, atlet, atau politisi, dan dipandang sebagai panutan oleh banyak anak muda. Di saat yang sama, stereotip tentang peran perempuan, kecantikan, dan kesuksesan masih ada, yang memengaruhi harga diri dan harapan hidup generasi muda. Di daerah pedesaan, kehadiran televisi satelit dan internet telah mengurangi isolasi, tetapi juga mengubah prioritas. Beberapa anak muda lebih memilih mencari pekerjaan di kota daripada melanjutkan gaya hidup tradisional mereka. Keluarga berusaha mempertahankan mereka dengan menawarkan mereka suara dalam pengambilan keputusan atau akses ke peluang baru, tetapi mereka seringkali tidak mampu bersaing dengan daya tarik perkotaan. Proses ini telah menyebabkan penuaan penduduk pedesaan secara progresif dan konsentrasi penduduk di Ulaanbaatar dan kota-kota lain. Ketegangan antar generasi terlihat jelas. Sementara para tetua menghargai disiplin, kepatuhan, dan keberlangsungan adat istiadat, kaum muda mencari kebebasan, ekspresi diri, dan koneksi dengan dunia luar. Perbedaan ini menimbulkan konflik keluarga, tetapi juga bentuk-bentuk dialog baru. Beberapa keluarga menggabungkan kedua perspektif tersebut, memungkinkan anak-anak mereka untuk belajar di luar negeri, sambil tetap mempertahankan ikatan dengan komunitas asal mereka. Dalam kasus lain, jarak menjadi permanen, dan kaum muda tidak lagi kembali ke kampung halaman mereka kecuali pada acara-acara khusus. Situasi perempuan telah membaik, tetapi mereka masih menghadapi hambatan. Meskipun banyak yang menempuh pendidikan tinggi dan memegang posisi penting, partisipasi perempuan dalam politik dan bisnis tingkat tinggi masih terbatas. Jaringan pendukung terbatas, dan pengasuhan anak masih berada di dalam lingkungan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga, meskipun diakui secara hukum, kurang dilaporkan karena takut akan penolakan sosial atau kurangnya perlindungan. Terdapat kampanye publik dan pusat-pusat bantuan, tetapi belum cukup untuk memenuhi permintaan. Secara umum, perubahan sosial di Mongolia mencerminkan ketegangan yang terus-menerus antara tradisi dan modernitas. Transformasi dalam pendidikan, peran perempuan, dan kehidupan keluarga belum mengikuti pola yang seragam, dan perbedaan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, antar generasi, dan antar sektor ekonomi semakin nyata. Namun, di tengah keberagaman ini,
banyak orang mencoba membangun kehidupan yang memadukan rasa hormat terhadap akar mereka dengan peluang-peluang dunia kontemporer. Di Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia, realitas yang sangat berbeda hidup berdampingan. Di beberapa area di pusat kota, gedung-gedung modern, kantor-kantor ber-AC, dan kafe-kafe ber-Wi-Fi terlihat jelas. Beberapa blok jauhnya, di pinggiran kota, permukiman ger tumbuh tak terencana, dengan jalan tanah, perumahan yang tidak layak huni, dan kurangnya layanan dasar. Kontradiksi ini menandai ritme kehidupan perkotaan dan mencerminkan konsekuensi perubahan ekonomi yang dialami negara tersebut setelah runtuhnya sistem komunis. Pada tahun 1990-an, Mongolia melakukan transisi mendadak ke ekonomi pasar. Perusahaan-perusahaan milik negara dibubarkan, subsidi dipotong, dan perbatasan dibuka untuk perdagangan internasional. Pada awalnya, kekurangan tersebut memengaruhi seluruh penduduk secara merata. Toko-toko kosong, pengangguran meningkat, dan banyak keluarga bertahan hidup dengan barter atau menerima bantuan kemanusiaan. Seiring waktu, beberapa mampu beradaptasi dengan lebih baik. Mereka yang memiliki koneksi, keterampilan bisnis, atau akses ke mata uang asing menemukan peluang baru, sementara banyak lainnya terpinggirkan dari sistem baru. Ketimpangan dengan cepat melebar. Para pengusaha sukses pertama bermunculan, beberapa dengan koneksi masa lalu, yang lain berkat keberuntungan atau penyelundupan. Mobil bekas diimpor dari Jepang, pasar pakaian asing dibuka, dan bank-bank swasta bermunculan. Bagi sebagian penduduk, ini berarti kemajuan. Bagi sebagian lainnya, ini adalah awal dari perjuangan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dana pensiun kehilangan nilainya, upah tidak mencukupi, dan layanan publik memburuk. Banyak pegawai negeri menerima pembayaran dalam bentuk barang, seperti karung beras atau bahan bakar. Di lingkungan pinggiran kota, tempat tinggal ribuan orang yang datang dari pedesaan, hidup lebih sulit. Rumah-rumah tidak terhubung ke sistem pemanas sentral, dan keluarga harus membeli batu bara atau kayu untuk penghangat. Suhu musim dingin turun hingga minus 40 derajat, dan menyalakan kompor 24/7 menjadi suatu keharusan. Beberapa rumah berupa tenda sederhana atau bangunan kayu yang insulasinya buruk. Asap dari kompor memenuhi udara, dan pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, polusi udara mencapai tingkat berbahaya. Ketenaga kerjaan menjadi perhatian yang terus-menerus. Pekerjaan informal mendominasi ekonomi perkotaan. Orang-orang berjualan di jalanan, bekerja sebagai sopir, dan menawarkan jasa tanpa kontrak atau stabilitas. Pasar-pasar dipenuhi kios buah, pakaian bekas, peralatan impor, dan makanan cepat saji lokal. Setiap pedagang bersaing untuk menarik pelanggan, dan pendapatan bervariasi tergantung musim atau lokasi. Tidak ada asuransi, tidak ada waktu liburan, atau jaminan pensiun. Banyak yang bekerja 7 hari seminggu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ada juga orang yang hidup dari kiriman uang dari kerabat di luar negeri. Beberapa telah beremigrasi ke Korea Selatan, yang lain ke Amerika Serikat atau Eropa. Mereka mengirim uang secara teratur, yang memungkinkan kerabat mereka membayar sewa, membeli makanan, atau membiayai pendidikan anak-anak mereka. Namun, ketergantungan ini menciptakan rasa ketidakstabilan. Jika pekerjaan di luar negeri gagal, seluruh perekonomian keluarga akan goyah. Beberapa anak muda juga bermimpi untuk pergi, meskipun tidak semuanya mendapatkan visa atau sumber daya yang diperlukan. Di pusat kota, perbedaannya terlihat jelas. Pusat perbelanjaan dengan merek asing, bank dengan layanan modern, dan restoran yang menyajikan masakan internasional sangat kontras dengan kondisi di lingkungan pinggiran. Anak muda yang bekerja di daerah-daerah ini sering mengenakan pakaian impor, menggunakan ponsel pintar, dan berbicara bahasa Inggris. Beberapa berasal dari keluarga kaya, yang lain telah berhasil menaiki tangga sosial. Namun, bahkan di antara mereka, ketidakpastian tetap ada. Biaya hidup tinggi, harga rumah meroket, dan banyak yang terlilit utang.
Terlepas dari kesulitan-kesulitan ini, kota ini menawarkan beberapa ruang rekreasi. Terdapat bioskop, taman, perpustakaan, dan pusat budaya tempat orang-orang berkumpul untuk konser, pameran, atau kegiatan rekreasi. Sebagian lainnya lebih suka bertemu di kafe atau pusat perbelanjaan. Akses internet menghubungkan kaum muda dengan dunia luar, secara langsung memengaruhi selera, ide, dan cara mereka berekspresi, memadukan budaya lokal dengan budaya global tanpa sepenuhnya meninggalkan adat istiadat keluarga.